Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatus Sholihah. Saya dari kelas 5F Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Setidaknya di tahun lalu, yakni tahun 2021, ada sekitar 553 kasus korupsi dengan 1.173 dan kerugian sampai dengan 29,4 triliun rupiah di berbagai sektor. Tentu hal ini membuat berbagai sektor merasakan imbasnya. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, dan asupan atau suap. Adapun menurut Sayyid Hussein Alatas dalam bukunya menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Sam Santoso, korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku, tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau untuk perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Unsur-unsur korupsi, delik korupsi antara lain: yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana. Berikutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Berikutnya ada 3 contoh yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran moral pada masyarakat dan lembaga negara. Dan yang kedua yaitu melakukan penyuluhan. Dan yang tiga yaitu memberikan sanksi pada pihak yang terkait atau pelaku. Dan yang terakhir, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.